Halo semuanya, balik lagi di channel _Sahroni. Kali ini kita bahas film slasher horor Psycho Killer. Ceritanya tentang pembunuh berantai misterius yang dijuluki Satanic Slasher karena selalu ninggalin simbol-simbol serem di tiap aksinya. Di sisi lain, ada juga kisah seorang polisi yang hidupnya berubah setelah kehilangan keluarganya. Tapi makin dalam dia nyelidiki, makin kelihatan kalau si pembunuh punya rencana yang jauh lebih besar. Gimana? Jadi penasaran kan? Kalau iya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita film seru lainnya. Yuk, langsung kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria misterius yang lagi menuju kota kecil di Kansas. Sebenarnya siapa dia? Nggak lama, mobil polisi muncul dan ngikutin dari belakang, bikin dia terpaksa menepi. Seorang polisi bernama Mike lalu mendekat ke mobil yang terlihat mencurigakan itu. Dan Mike melihat ada tumpukan obat di kursi belakang. Meski begitu, dia tetap mencoba bertanya dengan santai karena khawatir ada sesuatu. Saat diminta menunjukkan identitas dan SIM, pria itu bilang, "Tunggu sebentar," sambil mencarinya. Di saat yang sama, tiba-tiba mobil polisi lain datang dan berhenti di dekat Mike. Dari mobil itu, keluar seorang polisi wanita bernama Jen. Ternyata, Jen adalah istri Mike yang kebetulan lewat dan ingin membantu. Tapi Mike menolak dan menyuruhnya lanjut kerja saja. Saat Jen hendak pergi, tiba-tiba dia merasa nggak enak. Akhirnya dia batal pergi dan berbalik menghampiri Mike dari belakang. Karena khawatir, Jen mencoba mengecek plat mobil itu ke kantor pusat. Tapi belum sempat lama, sesuatu yang buruk pun mulai terjadi. Tiba-tiba, pria itu langsung menembak Mike di tempat dan kabur begitu saja. Jen panik dan segera memanggil bantuan. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Mike akhirnya tewas di hari itu. Wajah Jen terlihat syok berat. Kejadian itu jelas meninggalkan trauma mendalam. Tak lama, ayahnya datang dan mencoba menenangkannya. Setelah itu, film kembali membawa kita ke sudut pandang si pembunuh. Di sebuah motel di Kansas, muncul berita soal hari kelima teror pembunuh misterius. Sudah ada 15 korban dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pelaku dijuluki Satanic Slasher karena selalu meninggalkan simbol-simbol satanis dari darah korbannya di setiap tempat kejadian perkara. Keesokan sorenya, psikopat itu melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah apotek. Dia cuma menunggu sampai malam semakin larut. Saat dua karyawan apotek keluar untuk pulang, salah satu dari mereka jadi korban malam itu. Setelah menghabisinya, si pelaku masuk ke dalam apotek dan mengambil beberapa obat. Aksinya sempat terekam kamera CCTV, dan seperti biasa, dia meninggalkan korban dengan simbol aneh di bagian kepala. Keesokan paginya, Jen terbangun karena mendengar ada orang di rumahnya. Ternyata, itu rekan sesama polisi yang sedang ngobrol dengan ayahnya. Polisi itu memberi kabar soal korban baru seorang wanita yang dibunuh si pelaku tadi malam. Mobil pelaku ditemukan di lokasi, tapi nggak jelas dia kabur pakai kendaraan apa. Siang harinya, Jen mulai menjalani sesi konseling duka. Psikiater mencoba mendekatinya dengan memahami betapa berat posisi Jen yang menyaksikan langsung kematian suaminya. Ia menyarankan Jen untuk perlahan bangkit dan mencoba melanjutkan hidup. Meski jelas, itu bukan hal mudah. Apalagi, Jen datang ke sana hanya karena kewajiban. Di dalam dirinya, ia masih terus berpikir dan merenung, mencoba memahami semua yang terjadi. Tapi pada akhirnya, Jen merasa kehilangan arah tanpa Mike di sisinya. Ia pun memilih pergi begitu saja. Sementara itu, di motel psikopat mulai mengeluarkan obat-obatan yang ia ambil, lalu membersihkan tubuhnya. Terlihat jelas tubuhnya dipenuhi tato simbol-simbol satanik. Di sisi lain, Jen terbangun lagi karena mimpi buruk tentang kejadian itu. Sejak saat itu, ia mulai melakukan investigasi sendiri. Sebuah berita menyebutkan kalau pelaku kemungkinan sedang menuju perbatasan Kanada. Apalagi sudah ada peringatan dari kepolisian Wisconsin dan Michigan. Malam itu, saat Jen berniat pergi mencari pelaku, ayahnya mencoba menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa kematian Mike bukanlah kesalahan Jen. Dan apapun yang ia lakukan, tidak akan bisa mengembalikannya. Tapi yang dirasakan Jen jelas berbeda. Kejadian hari itu terus menghantuinya. Ayahnya pun tak bisa berbuat banyak selain memberi dukungan. Di malam yang sama, sepasang kekasih mengalami mobil mogok di jalan. Gak lama, si pelaku lewat, melihat situasi itu, lalu menepi dan kembali menebar teror. Pasangan itu pun jadi korban.
Bahkan sopir truk yang ada di sana juga ikut tewas. Seperti biasa, setelahnya si pembunuh meninggalkan simbol satanik lalu pergi menjauh begitu saja. Sementara itu, Jen mulai mengumpulkan informasi dari berbagai kasus pembunuhan. Ia curiga kalau simbol-simbol satanik yang ditinggalkan bisa jadi petunjuk untuk menemukan pelakunya. Tapi sayangnya, belum ada hasil yang jelas. Di sisi lain, dari sebuah telepon umum, si pelaku menghubungi layanan iklan dengan menggunakan kredit milik korbannya. Ia memasang iklan berisi MNO, seolah sedang mencari seseorang yang punya keyakinan yang sama. Sebenarnya, apa yang sedang ia rencanakan? Sementara itu, penyelidikan Jan membawanya ke kantor FBI. Di sana, ia akhirnya bertemu dengan agen Zolan, orang yang selama ini menangani kasus satanik slasher. Jan memohon agar bisa ikut dalam investigasi tersebut, tapi sayangnya, Zolan menolak permintaannya dengan tegas. Kini, Jan benar-benar di posisi buntu. Belum selesai sampai di situ, ia juga baru sadar kalau dirinya sedang hamil. Saat hendak pergi, tiba-tiba ia mendapat panggilan. Ternyata dari agen Becky, yang sebelumnya ia temui di kantor FBI. Becky mengajaknya bertemu di sebuah bar untuk membahas rangkaian kasus pembunuhan satanic slasher. Sebuah peluang informasi yang sangat diharapkan Jan. Selain memilih korban secara acak, pelaku juga terlihat menjalankan pola tertentu dalam aksinya. Misalnya, pembunuhan di apotek untuk mengambil obat-obatan, lalu di toko senjata untuk mengambil banyak senjata dan granat. Tapi yang masih jadi misteri adalah kejadian di perpustakaan. FBI menemukan kalau pelaku mengambil 2 buku dari rak dengan huruf N dan huruf T. Agen Becky juga mengungkapkan kalau selama ini pelaku hidup berpindah-pindah dari satu motel ke motel lain. Informasi baru yang cukup penting buat Jen. Setelah itu, mereka pun mendatangi salah satu motel yang pernah ditempati pelaku. Di sana, ditemukan banyak simbol satanik, seolah sengaja ditinggalkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang-orang. Dari hasil penyelidikannya, Jen menemukan sebuah teori baru. Ia mengaitkan kasus ini dengan pembunuh di masa lalu, bernama Richard Rives, seorang satanis yang pernah membunuh 13 orang secara massal. Soalnya, simbol yang digunakan terlihat mirip dengan yang dipakai pelaku sekarang. Meski belum pasti, setidaknya Jan mulai punya gambaran soal kemungkinan lokasi pelaku berdasarkan pola jarak yang ia tempuh. Kalau teori itu benar, Becky cuma bisa berharap Jan tetap selamat. Sebelum mereka berpisah, Becky juga mengungkap fakta baru sejumlah bahan peledak TNT jenis lama yang cukup mudah meledak. Dilaporkan hilang dari sebuah perusahaan konstruksi di kota tempat Jan berada. Sementara itu, di motel tempat si psikopat berada, sebuah berita menayangkan kembali kisah pembunuhan massal yang dulu dilakukan remaja bernama Richard Rives, yang menewaskan 13 orang di sebuah gereja. Pola simbol satanik yang sama juga ditemukan di lokasi kejadian tersebut. Anehnya, saat melihat berita itu, si pelaku justru terlihat marah, meski wajahnya tertutup topeng. Keesokan harinya, pelaku pergi ke sebuah gereja yang lokasinya tak jauh dari sana. Kedatangannya disambut oleh seorang pendeta yang mengira pria itu ingin melakukan pengakuan dosa. Setelah masuk ke ruang pengakuan, pelaku mulai bercerita tentang sosok pendeta yang dulu membimbingnya saat kecil dan membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Namun tiba-tiba ia menyerang pendeta itu dan membunuhnya dengan brutal. Setelah itu, ia pergi begitu saja. Sementara itu, Jan kembali menonton rekaman lama penangkapan Rives belasan tahun lalu. Dalam video itu dijelaskan kalau tak lama setelah ditangkap, Rives tewas karena mencoba melawan petugas. Tapi kalau diperhatikan lebih teliti, terlihat tato yang sama seperti milik si pelaku sekarang. Hal itu memberi petunjuk bahwa kemungkinan besar sosok di balik pembunuh misterius ini adalah Rives sendiri. Masih belum menemukan petunjuk, Jen akhirnya mulai menghubungi, bahkan mendatangi satu persatu penginapan di sekitar sana. Ia meminta mereka untuk segera mengabari jika melihat seseorang mencurigakan yang datang sendirian. Sesuai ciri-ciri yang ia jelaskan, tapi sayangnya, tak satu pun yang merasa pernah melihat orang tersebut. Hingga akhirnya, Jan mendatangi penginapan terakhir
di hari itu. Namun, setelah dicek, hasilnya tetap sama, tak ada tanda-tanda keberadaan pelaku. Semua tamu tercatat datang tidak sendirian. Sampai akhirnya, Jan menemukan satu laporan check-in tengah malam atas nama Reeves. Mendengar itu, ia langsung terkejut. Tanpa ragu, Jan meminta kunci kamar tersebut dan menyuruh resepsionis segera menghubungi polisi. Sementara itu, ia memutuskan untuk masuk dan menghadapi si pelaku sendirian. Pengejaran pun dimulai. Namun, setelah sempat berhadapan, psikopat berhasil melawan dan melempar Jan keluar lalu kabur menggunakan mobil lain. Keesokan harinya, Jan mencoba mencari petunjuk baru lewat iklan di koran. Ia teringat sebuah catatan yang dilihatnya di kamar pelaku. Dari situ, ia menemukan iklan lain dengan judul yang sama, MNO, tapi dengan isi yang berbeda. Jan mulai sadar kalau Reeves sepertinya sedang mencoba berkomunikasi lewat iklan tersebut. Untuk tahu siapa yang dia cari, Jan harus memecahkan kode angka yang ada di dalamnya. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Jan menemukan jawabannya. Ia menyadari kalau deretan angka itu sebenarnya adalah huruf berdasarkan tombol angka di ponsel. Hal yang sama juga dilakukan oleh Reeves. Setelah berhasil memecahkan kode dari iklannya sendiri, ia langsung menghubungi nomor tersebut. Tak lama, telepon itu diangkat oleh seorang remaja bernama Marvin. Marvin mengira Reeves adalah bagian dari kelompok yang sama dengan mereka. Tanpa curiga, ia pun mengundang Reeves untuk datang ke rumah Mr. Pendleton, tempat para pengikut aliran satanik berkumpul. Psikopat akhirnya sampai di rumah Mr. Pendleton. Marvin yang menyambutnya terlihat cukup terkejut melihat sosok Reeves. Mereka pun masuk ke dalam jamuan yang diadakan oleh Mr. Pendleton, dihadiri orang-orang yang juga jadi pengikut aliran satanik. Pertemuan itu ternyata jadi awal dari sebuah ritual dan persembahan dengan Mr. Pendleton sebagai pemimpin kelompok tersebut. Nggak cuma itu, Reeves juga disambut dengan sangat hangat di sana. Tapi sebagai seseorang yang merasa lebih serius, ia justru melihat kalau orang-orang di situ nggak punya keyakinan sekuat dirinya, lebih ke arah sekedar bersenang-senang saja. Karena itu, Reeves langsung menyampaikan tujuan. Sebenarnya, ia datang untuk meminta bantuan informasi dari Mr. Pendleton. Namun tujuan aslinya masih ia rahasiakan. Bagi Pendleton, permintaan itu bukan hal sulit. Ia pun meminta Marvin untuk membantu kebutuhan Reeves. Setelah pertemuan yang terasa seperti basa-basi, Marvin mengantar Reeves ke kamarnya dan mencoba membantu mencari informasi yang ia butuhkan. Apalagi, Mr. Pendleton memang punya detektif pribadi yang biasa mengurus berbagai urusannya. Namun Reeves tetap tidak memberi petunjuk yang jelas. Ia hanya meminta informasi dan alamat seseorang yang bekerja di perusahaan TMI. Keesokan harinya, ritual penyembahan pun dimulai. Dipimpin oleh Mr. Pendleton yang memberikan semacam barang terlarang kepada para pengikutnya. Sementara itu, Reeves hanya mengamati dari kejauhan, lalu pergi begitu saja. Gak lama kemudian, Marvin datang dan memberikan nama serta alamat yang diminta Reeves, seorang pria bernama Leonard Wilkes. Setelah mendapatkan informasi itu, Reeves langsung mengambil kopernya dan pergi menuju mobil. Marvin yang bingung karena Reeves tiba-tiba pergi, langsung menyusulnya, berharap setidaknya dia pamit dulu ke Mr. Pendleton. Gak butuh waktu lama, Marvin akhirnya sadar kalau orang di depannya adalah sosok satanik slasher itu sendiri. Menariknya, si pelaku justru menyuruh Marvin untuk pergi sejauh mungkin. Ia melihat Marvin berbeda dari yang lain dan sempat membantunya. Karena itu, ia memberi kesempatan untuk kabur. Sementara itu, Reeves kembali ke dalam dan mulai menghabisi orang-orang yang ada di rumah tersebut. Saat hendak mengambil jaketnya, Reeves tiba-tiba melihat pantulan cahaya dari jendela. Itu tandanya kalau ada seseorang yang mengawasinya. Dan benar saja, itu adalah Jan. Begitu sadar pelaku masih hidup, Jan langsung mengejarnya. Tapi sayangnya, untuk kedua kalinya, ia gagal menghentikan Reeves. Tak lama kemudian, polisi dan FBI tiba di rumah Mr. Pendleton yang sudah jadi tempat kejadian perkara. Dengan emosi yang meluap,
Jan langsung meluapkan kemarahannya kedua agen FBI di sana. Ia merasa sudah memberikan semua informasi yang ia punya dan benar-benar ingin membantu menangkap pelaku Satanic Slasher. Tapi tetap saja tidak dianggap serius. Nggak cuma itu, Jan juga kembali ditolak keras oleh agen Zolan yang memintanya untuk tidak ikut campur lagi. Meski begitu, Jan tetap bersikeras. Ia mengungkapkan kalau sosok di balik Satanic Slasher adalah Richard Rives yang ternyata masih hidup dan memberitahu kalau target berikutnya kemungkinan menuju Harrisburg. Sementara itu, Reeves akhirnya tiba di rumah Wilkes yang terlihat kosong. Di sana, ia mulai menyiapkan beberapa bahan peledak, seolah menjadi bagian dari rencana besarnya selama ini. Sebenarnya, apa yang sedang ia rencanakan? Malam harinya, Wilkes akhirnya pulang bersama istrinya. Di saat yang sama, Jan sudah bersiap memantau sebuah gereja dari atas gedung. Karena ia yakin Reeves akan menjalankan aksinya di sana. Mirip seperti pembunuhan massal yang pernah dilakukan Reeves belasan tahun lalu. Tapi, setelah menunggu cukup lama, tak ada tanda-tanda kemunculannya di gereja itu. Yang ada hanya tulisan 3MI di kaca. Apa sebenarnya arti tulisan itu? Saat mengamati sekitar dengan teropong, Jan tanpa sengaja melihat sebuah pembangkit nuklir yang lokasinya tak jauh dari gereja. Saat itu juga, ia langsung sadar akan tujuan sebenarnya dari rencana besar Richard Rives. Hari itu ternyata bertepatan dengan peringatan tragedi nuklir 28 di bulan Maret, salah satu bencana besar dalam sejarah Amerika. Dan Rives rupanya ingin mengulang kejadian mengerikan itu. Jan pun teringat pada dua buku yang hilang dari rak huruf N dan T, yang ternyata merujuk pada nuclear power di kota Harrisburg. Jika rencana itu berhasil, bukan cuma menelan banyak korban jiwa, ledakannya juga diperkirakan bisa menghancurkan area dalam skala besar. Hal itu juga menjelaskan arti dari coretan open the gate atau membuka gerbang tanpa buang waktu. Jan langsung meluncur ke sana sambil menghubungi polisi setempat agar segera menuju pembangkit nuklir tersebut. Tapi sayangnya, Reeves dan Wilkes sudah lebih dulu tiba. Mereka menyandera Sandra dan memaksa Wilkes untuk membuka akses ke sistem nuklir di tempat itu. Jan akhirnya berhasil sampai, tapi sempat dihentikan oleh petugas keamanan yang berjaga. Setelah menjelaskan ancaman besar yang sedang terjadi, mereka pun langsung masuk ke dalam fasilitas itu. Sesampainya di pusat kontrol, Rives memerintahkan semua orang keluar dan meninggalkannya berdua dengan Wilkes. Saat tim keamanan mencoba masuk, pintunya sudah terkunci rapat. Satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan melakukan thermal cutting atau memotong paksa pintu tersebut. Sementara itu, Jan bersama kepala pengawas menuju ruang pemantauan. Di sana terlihat salah satu reaktor sudah berjalan hingga 75%. Seluruh cairan pendingin dibuang, membuat permukaan air turun drastis dan suhu inti reaktor terus meningkat. Dalam situasi genting itu, Jan akhirnya sadar dengan rencana akhir Reeves. Ia ingin melakukan ritual bunuh diri sekaligus meledakkan seluruh tempat itu bersama dirinya mengulang tragedi kelam dan pembunuhan massal yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ledakan itu jelas akan memakan korban dalam jumlah besar. Dan dugaan Jan ternyata benar. Reeves mulai membunuh Wilkes, lalu memulai ritual gilanya. Teringat ada jalur alternatif lain. Petugas keamanan membawa Jan ke sebuah pintu yang menuju sisi lain pusat kontrol. Tapi sayangnya, ruangan itu masih terhalang kaca anti peluru. Sementara itu, Reeves mulai mengambil granat dan bersiap meledakkan tempat tersebut. Keadaan terlihat sudah tanpa harapan, tapi dengan tekad kuat, Jan nekat menembak kaca itu. Dengan bidikan yang tepat, ia berhasil menembak lengan Reeves hingga granatnya terlepas. Sesaat kemudian, tembakan kedua menghantam dada Reeves dan menjatuhkannya di tempat. Beberapa bulan kemudian, kandungan Jan terlihat semakin besar. Untuk sementara, ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai polisi dan fokus menjaga calon bayinya. Sementara itu, Reeves ternyata masih hidup. Ia kemudian dipindahkan ke penjara khusus dengan penjagaan super ketat. Dan disitulah film ini berakhir.
Gimana nih sobat? Buat alur film kali ini, pada akhirnya perburuan panjang itu sampai juga di titik akhir. Jen berhasil menghentikan sang pembunuh berantai Satanic Slasher setelah melewati perjalanan penuh darah, trauma, dan obsesi yang terus membawanya ke situasi makin berbahaya. Dalam perjalanannya, Jen akhirnya berhasil mengungkap rahasia di balik sosok Satanic Slasher yang ternyata kembali membawa teror dengan rencana jauh lebih besar. Untungnya, Jen berhasil menggagalkan aksi gilanya sebelum bencana besar benar-benar terjadi. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan meluangkan waktunya bareng kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa lagi.